Oke, di sini Abang mau menjelaskan mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis itu yang akan dijelaskan di sini ada 3. Pertama ada regresi, lalu regresi 2 ataupun regresi berganda, lalu uji korelasi. Nah, uji korelasi berganda nanti akan digabungkan dengan uji regresi berganda. Nah, tata caranya juga hampir sama kayak uji asumsi, hanya memakai total saja, total X dan Y. Untuk uji korelasi itu ke bagian correlate, bivariate. Nah, masukkan yang bagian total X dan Y saja. Lalu oke. Nah, di sini langsung dapat nilai dari uji korelasi produk momen. Kalau misalnya ada tanda bintang berarti dia memiliki hubungan yang berkorelasi. Atau bisa dilihat dari signifikansi harus di bawah dari 0,05. Ini kan 0,000 berarti signifikan atau memiliki hubungan. Sedangkan untuk cara regresi itu ke analyze regression linear. Sama juga masukkan keputusan pembelian pada dependen karena itu Y. Sedangkan yang X itu ke independen. Statistik kita pilih R square change, descriptive, dan part partial correlation. Nah, habis itu bagian plotnya ini opsional, mau dicentang boleh, dicentang juga enggak. Continue. Lalu udah, oke, continue. Nah, di sini bisa kita lihat semuanya. Nah, di bagian regresi ini dia ada bagian untuk melihat korelasi. Jadi dalam mencari pengaruh kita bisa mendapatkan hubungan. Ini kan sama nih, 0,684 0,684. Jadi di sini bisa ngelihat korelasi juga. Nah, terus di model Sumari itu juga ada korelasi 0,684 ini. Dan di sini ada R square. R square itu atau koefisien determinan gunanya mencari tahu ataupun memberitahu seberapa persen pengaruh X terhadap Y. Jadi 0,468 ini dikalikan 100 menjadi 46,8%. Itulah pengaruh X terhadap Y. Lalu di bagian ANOVA A ini itu sebagai penentu ada tidaknya pengaruh di bagian regression signifikansi. Karena ini di bawah dari 0,05, maka X memiliki pengaruh terhadap Y. Lalu di bagian koefisien. Nah, di dalam koefisien ini kita bisa melihat prediksi X terhadap Y. Jadi konstan ini sebagai nilai Y, sedangkan kepercayaan konsumen itu X-nya. Jadi kalau misalnya nilai X bertambah satu satuan, maka yang Y-nya 29,442 ini bertambah nilai X. 29,442 ditambah 0,587. Kayak misalnya seperti ini. 29,442 itu ditambah dengan 0,587. Ini ditambah dengan ini. Nah, segini. Tapi kalau misalnya X-nya bertambah sebesar 3 satuan, misalnya ini, karena bertambah 3 satuan berarti dikali 3. Nah, ini X-nya, Y-nya akan bertambah nilai X sebesar 3 satuan. Yang ini. Seginilah nilai dari Y kalau misalnya X-nya bertambah sebesar 3 satuan. Nah, jadi di dalam pengaruh itu bisa memprediksi, bisa melihat pengaruh, bisa melihat persentase, dan juga bisa melihat hubungan. Oke, kalau misalnya bertambah satu variabel lagi nih, untuk mencari entah mau mencari hubungan ataupun pengaruh, maka
permisalan kita masukkan nilai random ini sebagai X2. Itu aja lah. Lalu yang ini misalkan kualitas. Nah, kita masukkan ke bagian regression. Jadi mau korelasi berganda ataupun regresi berganda itu tetap sama tempatnya. Yang kualitas ini dimasukkan, yang X2-nya itu dimasukkan ke bagian independen. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat korelasinya juga di sini kepada keputusan pembelian, berarti sama-sama memiliki korelasi. Lalu di sini persentasenya, lalu di bagian ini memiliki pengaruh X terhadap Y, dan di sini prediksinya. Jadi hampir sama lah, cuman bedanya nambah sebiji lah dia di sini kualitas. Jadi X dengan Y bisa langsung dicari kalau misalnya berganda di sini di regression. Oke, itu aja penjelasan cara uji hipotesis. Sekian, terima kasih.